Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah di awal dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terus istiqamah di atas ilmu, terus istiqamah di atas agamanya, sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terus saya limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terus limpahkan pula kepada keluarga beliau yang beriman dan sahabat-sahabat beliau al-kiram dan seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebab-sebab seseorang terkena sihir, ya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya ada orang terkena sihir? Setelah seseorang terkena sihir, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita pukulin dia? Ya kita pukulin gitu, karena ngeselin? Ya enggak ya, dia saudara kita. Ya dia kalau muslim ya. Ya tentu diobati, ya tentu apa? Diobati. Namun sebelum kita obati dengan ya pengobatan syar'i, kita harus cek terlebih dahulu apakah dia ini betul-betul terkena sihir atau ya kemasukan setan gitu ya, atau sekedar apa? Pura-pura ya, atau ada tujuan tertentu. Karena ada orang yang pura-pura kesurupan, tapi setelah dibelikan motor keinginannya sembuh nih. Ya berarti apa? Ini pura-pura gitu ya. Ada yang seperti itu ya, pura-pura kesurupan. Jadi dicek terlebih dahulu. Kalau seandainya seseorang sakit kan bisa ketahuan kalau seandainya dicek di dokter contohnya. Tapi kalau seandainya kata dokter enggak ada masalah, tapi dia merasakan sakit, maka bisa jadi itu kena gangguan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam syariat kita kalau seandainya seseorang terkena gangguan, baik itu ya kiriman gitu ya, ada dukun yang semisalnya mengirim guna-guna atau kemasukan setan intinya, maka dengan cara diruqyah ya, dengan cara diruqyah. Nah insyaallah taala pada kesempatan kali ini dan mungkin akan berlanjut karena pembahasan ini panjang ya, saya ingin bahas agak detail gitu ya, agak detail dari definisi, kemudian pembagian atau macam ruqyah, waktunya dan yang lain-lain ya. Dan yang lain-lain kita akan bahas insyaallah. Kalau memang tidak memungkinkan waktu kita sekarang, maka kita lanjutkan di waktu berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita mulai dari ta'rif ruqyah. Sepertinya sudah kita singgung di kajian sebelumnya tentang definisi ruqyah. Baik, ruqyah itu definisinya adalah at-ta'wid. Kemarin saya langsung saja ya. At-ta'wid bi qira'atil Qur'an wal 'adiyatin nabawiyyah wal adhkar li hifdz as-sihhah wa daf'il marad wa hadhihi hiya ruqyah syar'iyyah. Jadi ruqyah kalau di sini disebutkan ta'wid bi qira'atil Qur'an, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an dan doa-doa yang berasal dari Nabi serta zikir-zikir. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan, menolak sakit, ya untuk menolak apa? Sakit atau mengobati orang yang sakit. Sakitnya sakit apa? Terserah. Ya. Ruqyah itu tidak mesti harus sebabnya kena jin, kena gangguan itu. Enggak mesti. Karena kalau seandainya dia sakit meriang, bisa diruqyah. Meriang, enggak ada gangguan jin. Pilek bisa juga. Tersengat kalajengking bisa juga ya. Bisa juga. Jadi nggak mesti harus karena
jin ya, enggak mesti. Jadi intinya atau gampangnya ruqyah itu membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga doa-doa yang sahih dari Nabi serta zikir-zikir untuk menjaga kesehatan, untuk menolak sakit, atau bacakan ke orang yang sakit ya, agar apa? Agar mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke aqsam ruqyah. Macam-macam ruqyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ruqyah ada dua macam. Ruqyah ada berapa? Dua macam. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyyah. Ruqyah yang syar'i. Ya, ruqyah yang syar'i, dan yang kedua ada ruqyah muharramah. Ruqyah yang haram. Yang tidak syar'i. Ghair masyru'ah bisa gitu kalau bahasa Arabnya. Jadi ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i, gitu aja lah. Ya, yang syar'i yang sesuai dengan syariat maksudnya. Dengan apa? Yang syar'i ini ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dengan doa-doa dari Nabi SAW, dari zikir-zikir, itu yang syar'i. Adapun yang haram adalah ruqyah ya menggunakan menggunakan benda-benda najis, ya ruqyah menggunakan kalimat-kalimat yang di situ terkandung permohonan kepada selain Allah, kepada jin, kepada syaitan. Awalnya iya bisa aja bismillah awalnya. Untuk apa? Menipu orang. Untuk menipu orang. Jadi jangan terkecoh. Banyak orang yang dia terkenal sebagai orang pintar. Ini kalau masyarakat itu orang pintar ini. Orang pintar. Ya padahal dia nggak sholat, dia nggak sholat, pokoknya jauh dari syariat. Tapi dikatakan atau dilabeli sebagai orang pintar. Kemudian dia ketika murqiyah awalnya bismillah. Bismillah itu awalnya. Berarti syar'i. Ya awalnya dia biasa awalnya. Kadang-kadang mereka ya sambil sholat dulu. Sholat dulu gitu ya. Mana nggak sholat juga, yang main-main aja. Dan itu ada ya. Ada mantan dukun, dia memberikan pengakuan ketika sudah taubat bahwa ya dia untuk menipu manusia dia sholat dulu 2 rakaat. Padahal nggak sholat juga. Cuman gaya aja kelihatannya yang sholat. Gitu. Kemudian dia awalnya bismillah. Tapi setelah itu yang dia baca adalah permohonan kepada syaitan, kepada jin. Nah ini yang haram. Ini yang apa? Yang haram. Jadi menggunakan benda-benda najis atau lafaz-lafaz kesyirikan, ya ada permohonan kepada selain Allah, memohon kepada jin, kepada syaitan, atau dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas. Ucapan yang tidak jelas. Baik. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa hukum ruqyah? Nah, ini perlu kita ingat. Apa hukum ruqyah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya ruqyah kalau seandainya tidak ada kesyirikan, tahu ya ruqyah tadi apa? Ya membaca apa yang jampi sih bahasa. Kalau jampi-jampi di bahasa kita tuh identiknya ke yang mistik gitu ya. Intinya nggak masalah kalau seandainya tidak ada permohonan kepada selain Allah, menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, menggunakan hadis-hadis, ya doa, zikir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak masalah. Ya, tidak masalah, disyariatkan. Banyak dalil yang menunjukkan boleh, tidak masalah, disyariatkan. Di antaranya Nabi yang mulia Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Auf bin Malik al-Ashja'i. Beliau pernah berkata, ya Rasulullah, kunna narqi fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Kami dahulu di masa jahiliyah, belum masuk Islam, masih kacau lah, akidah masih kesyirikan. Jadi kami dahulu meruqyah. Jadi meruqyah gitu. Lalu bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Jadi sahabat yang mulia Auf bin Malik al-Ashja'i ini bertanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "I'ridu 'alayya ruqakum. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Ya coba bacakan ya ruqyah kalian kepadaku. Tidak masalah ruqyah, ya ruqyah itu tidak masalah ma lam yakun fihi syirk, selama tidak ada kesyirikannya. Maksudnya selama yang dibaca, yang diucapkan, yang dilafadzkan itu tidak mengandung permohonan kepada selain Allah. Tidak masalah. Dengan doa-doa gitu ya. Karena orang-orang dahulu juga hadir. Mereka itu berdoa kepada Allah. Cuman sayangnya, musibahnya, malapetakannya, mereka berdoa juga kepada selain Allah. Itu musibahnya, masalahnya itu. Ya orang-orang musyrikin jahil dahulu. Ya banyak di zaman kita juga itu kan. Kepada Allah berdoa, beribadah, sholat, zakat juga dia.
Puasa Ramadan juga, tapi apa? Pas lagi kepepet, kejepit, sempit, berdoa juga kepada selain Allah, ini musibah. Jadi nggak masalah, boleh. Ya, boleh ini secara umum. Oke, sekarang kita lanjut ke syurutur ruqyah warraqi. Syarat meruqyah atau syarat ruqyah dan orang yang meruqyah. Syarat ruqyah dan syarat orang yang meruqyah. Syarat ulama li jawazir ruqa salasata syurutin. Jadi para ulama memberikan syarat untuk kebolehan ruqyah, tiga syarat. Ya tentu ini berdasarkan kesimpulan dari dalil-dalil. Ya. Syaratul awal, syarat yang pertama, antakuna bil Quran atau bidzikrillah ta'ala wa bil ad'iyah masyru'ah. Yang pertama adalah harus menggunakan Al-Quran. Harus dengan Al-Quran, zikir-zikir, ya, serta doa-doa yang disyariatkan. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah, la a'lamu khilafan bainal ulama fi jawazir ruqyah min al-'ain aw al-humma wa hiya ludghatul aqrab wa ma kana mithlaha. Kata ulama Ibnu Abdul Barr, ya, salah seorang ulama besar, beliau mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bolehnya ruqyah karena ain, ya, karena sebab ain, terkena ain, kan ada pembahasannya. Dan juga karena humah, ya, meriang, dan meriangnya karena apa? Ladghatu al-aqrab, karena tersengat kala jengking, dan yang semisalnya. Jadi dengan Al-Quran, ya. Idza kanat ar-ruqyah bi asma'illah azza wa jalla wa mimma bi jawazi ruqbihi. Ya, dengan apa? Dengan menggunakan nama-nama Allah azza wa jalla dan dengan Al-Quran, ya. Dan Al-Quran. Serta doa-doa dari Nabi tadi. Baik, yang kedua, syarat yang kedua, antakuna bil lughatil arabiyyah lil qadar 'alaiha. Harus menggunakan bahasa Arab bagi yang bisa. Harus menggunakan bahasa apa? Arab bagi yang bisa. Ini. Nah, terus kalau nggak bisa bahasa Arab, ya, kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Maka hadirin dimakan oleh Allah, kata para ulama, fa idza kanat bi ghairil arabiyyah lakin kanat mafhumatal ma'na wa laysa fiha ma yunha anhu fa hiya masyru'ah. Insyaallah. Apabila menggunakan selain bahasa Arab, selama dipahami maknanya dan tidak ada sesuatu yang dilarang padanya, fahiya masyru'ah, maka boleh, tidak masalah. Kama yajuzu du'a bi ghairil arabiyyah. Sebagaimana berdoa boleh pakai selain bahasa Arab. Karena intinya ketika kita meruqyah adalah mendoakan, ya, mendoakan si itu yang sakit gitu, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan. Tapi ingat tadi dengan yang dipahami. Oleh karena itu kalau ada orang dia meruqyah tapi ya tadi ya bismillah doang di awal, setelah itu ngomong apa ya, baca apa Pak? Pokoknya ini khususon ini. Kamu nggak ngerti juga. Nggak ngerti, hanya saya yang mengerti. Ya apa yang dibaca gitu. Nanti baca bismillahirrahmanirrahim, walaupun ada 5 rupa-rupa warnanya dan seterusnya gitu. Mana? Ya, atau yang lainnya. Kadang ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Jawa, ya. Dan banyak hadirin, ya banyak. Jampe-jampe ya, dengan bahasa Jawa kan ada. Kalau kita perhatikan, ya bisa jadi itu nggak ada maknanya. Walaupun ada maknanya, permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak. Itu banyak. Baik, intinya kesimpulannya, boleh tidak masalah menggunakan selain bahasa Arab, tapi tadi dengan catatan dipahami maknanya, dan tidak ada hal yang terlarang padanya. Udah doa, ya Allah ya Rabbi, dipegang kepala anaknya atau istrinya, oh ya Allah ya Rabbi, sembuhkan orang ini ya Allah, singkirkan jin yang ada di dalamnya ya Rabbi, gitu. Ya gitu, ya bisa kayak gitu. Karena nggak bisa pakai bahasa Arab, dia nggak hafal doa barangkali, ya sudah, nggak masalah. Dia banyak doa, ya Allah, disebut nama ya Allah ya Rabbi, ya Allah yang maha penyembuh, gitu ya. Ya Allah yang maha mampu, ya, sembuhkan orang ini, gitu ya. Keluarkan penyakit yang ada padanya, gitu. Nah, jadi nggak masalah, tidak
masalah. Itu pakai bahasa Jawa, serapopo. Allah ngerti kok. Allah ngerti. Karena intinya kita mendoakan orang yang sakit. Baik. Jadi itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya orang yang meruqyah. Nah ini orang yang meruqyahnya gimana nih? Wasytaratu fir raqi an yakuna muraqiban lillahi ta'ala. Dan para ulama mensyaratkan si peruqyah ini yang pertama harus orang yang dia muraqiban lillahi ta'ala. Dia adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Artinya dia bertakwa kepada Allah. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di saat sendiri maupun ya terang-terangan. Dan dia adalah orang yang sahlan samhan ma'an nas di sini. La yashqu alaihim. Adalah orang yang mudah, supel gitu ya sama orang, tidak memberatkan orang. Ya, tidak memberatkan orang karena apa? Karena biaya yang mahal, kemudian ya, harga obat yang mahal juga. Ini. Wa mudzakiran lahum bi anna syifa bi yadillahi ta'ala wahdah. Dan dia mengingatkan orang-orang bahwa kesembuhan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Dia menasihati ya orang-orang untuk bertobat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Intinya kesimpulannya orang yang meruqyah itu hendaknya orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti ustaz ya. Ingat ini kesalahan loh. Banyak orang tuh soalnya ruqyah ya ini tugasnya ustaz. Enggak, tugasnya kita semua muslim. Ya, muslim. Cuman lebih diharapkan kalau ustaz apa lebih diharapkan ya tadi lebih diharapkan doanya, mungkin bacaannya lebih mengena gitu. Diharapkan seperti itu, tapi nggak mesti. Tapi apa? Tidak mesti. Ya harus diingat hadirin bahwa sang ustadz itu hanya menjadi sebab saja, bukan penyembuh. Ingat ini. Dia hanya sebagai sebab saja. Dia membacakan ayat-ayat gitu ya. Dan juga kadang-kala kesalahan orang tuh begini. Kalau seandainya sekali ruqyah nggak sembuh, wah kurang paten doanya. Ustadznya yang disalahkan. Karena hadirin yang bukan oleh Allah. Ya kita harus ingat bahwa ruqyah itu adalah salah satu metode pengobatan. Yang namanya berobat, apakah mesti sekali berobat langsung sembuh? Anda sakit, terus Anda berobat, apakah pasti langsung sembuh? Belum tentu. Bisa jadi kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali baru datang kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan diyakini pokoknya kalau sekali langsung sembuh, ya itu yang kita harapkan. Tapi kalau seandainya belum sembuh, sekali ruqyah, ya udah diruqyah lagi. Sampai kapan? Ya sampai sembuh. Bersabar. Terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai memahami bahwa kalau seandainya enggak langsung sembuh, ini orang paten gitu ya doanya, ya bacaannya atau wah ini ustadznya kayaknya enggak bertakwa nih kepada Allah. Nah, ustadznya disalahin lagi. Ya, enggak mesti gitu karena kadang-kadang jinnya dia pengaruhnya sangat kuat, bisa jadi. Ya karena jin sendiri itu bertingkat-tingkat. Ada level-levelnya. Makanya di Ramadan itu kata Nabi SAW, wasuffidatis syayatin, dalam riwayat lain maradatus syayatin. Dibelenggulah syaitan dalam riwayat lain yang dibelenggu adalah maradatus syayatin, gembongnya. Apa pentolannya? Apalagi? Gembongnya, pentolannya, pemimpinnya, dedengkotnya, ya dedengkot syaitan. Jadi yang kerocok-kerocok ya masih kelihatan. Jadi bisa jadi ini yang masuk atau yang ada di tubuhnya adalah jin yang kuat sehingga butuh lama gitu. Baik. Jadi intinya bertakwa kepada Allah. Ini nggak harus ustadz, siapapun ya. Intinya dia bacakan Al-Quran, bacakan nanti akan kita sebutkan nanti apa saja ayat-ayatnya yang ahsan, yang bagus untuk dibaca. Baik. Ini penting ini untuk diingatkan. Kalau kita diminta contohnya untuk meruqyah, sampaikan, Pak, saya cuma ya, sebagai sebab kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak bergantung kepada Allah, jangan bergantung kepada saya. Anda bergantungnya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, jangan kepada saya. Keluarga-keluarga pun seperti itu, sampaikan. Sampaikan. Dan kalau seandainya ini belum berhasil, maka Bapak Ibu harus sabar. Ya, mungkin di kedua kali atau ketiga kali baru berhasil. Seperti itu. Ya. Oke.
Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktu ruqyah. Waktu ruqyah. Apakah ada waktu tertentu? Tidak ada. Ya, laisa hunaka waqtun muayyanun laha. Tidak ada waktu yang ditentukan untuk meruqyah. Enggak ada. Enggak ada dalil satupun. Cuman para ulama ya memberikan saran hendaknya di waktu-waktu mustajab. Kenapa? Karena intinya ruqyah itu adalah apa tadi? Berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Jadi pas kalau seandainya tepat di waktu yang mustajab. Ya seperti apa? Habis asar ya, Jumat di waktu asar, kemudian juga di malam hari, di sepertiga malam terakhir di sepertiga malam. Nah itu juga. Tapi nggak mesti, ini nggak mesti ya. Kapan sempatnya, kapan bisanya sudah di saat itu. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disunahkan juga kita ruqyah sebelum tidur. Ini untuk diri kita. Untuk diri apa? Diri kita sendiri. Disunahkan, tidak harus. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadi biyadihi yabda'u biha ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika thalath marrat." Kata Bunda Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak tidur, setiap malam beliau mengumpulkan atau menggabungkan kedua telapak beliau. Ya, kemudian beliau membaca Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Dibaca ya, bukan gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Pokoknya dibaca tuh. 3 kali itu dibaca. Kemudian apa? Ditiupkan. Ditiupkan. Kemudian kata Bunda Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan ke tubuh beliau awali dari atas, dari kepala, kemudian wajah, kemudian apa yang ya mudah atau bisa terkena dari jasadnya. Dan beliau lakukan itu 3 kali. Beliau lakukan itu apa? 3 kali. Ya, dilakukan 3 kali seperti tadi. Ya, tuh. Ini bentuk ruqyah mandiri ya, sebelum tidur. Ini disunahkan dan tidak harus 3 kali. Tidak harus 3 kali kalau memang bisa. Allah udah ngantuk benar ini. Allah. Terus kalau benar nggak masalah. Nggak mesti 3 kali ya. Cuman bagusnya 3 kali. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Itu sebelum tidur. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ke fadlul ruqyah, keutamaan ruqyah. Ruqyah apabila menggunakan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih atau doa-doa yang disyariatkan, maka banyak sekali manfaatnya ya. Terdapat kesembuhan dari beragam penyakit kalau seandainya syarat-syaratnya terpenuhi ya, dan juga yang meruqyah adalah orang yang bertakwa kepada Allah, termasuk orang yang beriman, orang yang ikhlas gitu ya. Orang yang betul-betul dia sangat menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya dia menjadi sebab orang sembuh, yang jelas ini adalah bentuk tolong menolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa ya. Bentuk tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Sehingga pahalanya besar yang membantu orang. Ya, menjadi sebab kesembuhan orang itu sangat besar sekali pahalanya. Baik. Dan masuk ke dalamnya faedah baca Al-Quran ya, baca doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya kita akan bahas hukum thalabir ruqyah, hukum minta diruqyah. Hukum minta diruqyah. Al-aula wal afdal an yarqil insanu nafsahu kama kana yaf'alu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama, yang paling afdal, seseorang meruqyah dirinya sendiri.
sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia rukyah sendiri. Dia baca, ya. Dia baca di ini contohnya di sini. Dia baca Al-Fatihah, contohnya Al-Fatihah, ayat kursi, ya Al-Kafirun, kemudian 3 kul tadi ya, dia tiup terus dia minum, ya disiramin ke kepalanya, boleh, tidak masalah, bagus ya. Itu lebih utama. Kenapa hadirin lebih utama? Kenapa? Karena begini, keluar dari perbedaan pendapat keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Emang apa yang diperselisihkan oleh para ulama? Ya, jadi gini. Ada hadis di mana ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya kan? 70.000 di hadis itu. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Maksudnya langsung gitu loh. Berapa langsung masuk surga kelas. Nggak dihisab-hisab ya, orang sibuk di sidang, enggak, dia mah nggak di sidang, udah langsung masuk surga. Ya nggak ada azab juga, udah enak dah pokoknya. Jalur khusus, ya nggak ngantri-ngantri kan gitu kan. Kalau di dunia juga gitu kan, ada jalur khusus ya. Kalau apa? Ya ini ada pelicin gitu. Tapi kalau di dunia banyaknya nggak benar kayak gitu. Sogok itu nggak boleh, tidak boleh. Ya, kata Nabi, mereka adalah humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa ala wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta diruqyah. Dan mereka adalah orang yang tidak berobat dengan pengobatan kai. Pengobatan apa? Kai itu pakai besi panas gitu. Besi panas. Dan mereka tidak tatoyur, menganggap sial sesuatu padahal tidak. Ya, ini kalau bas berangkat ular lewat, ini aneh apa ini? Atau dilewatin kucing, sial nanti. Nah, itu tatoyur itu. Nanti akan ada pembahasan. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak minta diruqyah dan mereka tidak melakukan pengobatan kai. Saya jelaskan dikit lah. Pengobatan kai itu pengobatan dengan cara pakai besi panas. Ini panas. Orang-orang dulu ketika mereka, contohnya maling ya, ada yang maling terus dipotong tangannya. Kan tuh darah keluar tuh. Belum tahu gimana. Bisa dengan besi panas. Atau bisa dengan minyak panas, dipanaskan terus dinyeskan gitu. Agak matang dikit jadi berhenti darah atau ya jadi kayak disundut gitu lah. Itu ada. Ya silakan cari aja di Google, ada itu ya. Pengobatan kai gitu, nanti silakan. Ya kalau memang pengen lebih dalam. Jadi nggak pakai pengobatan itu. Jadi kata Nabi la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Bukan berarti haram, enggak. Cuman dikhawatirkan tidak masuk ke 70.000 tadi yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ya kalau nggak masuk ya udah berarti ngikutin ya jalur resmi. Ya bukan, ini istilah aja ya, Kalau sana istilahnya salah ya jangan diikuti. Intinya kalau sana nggak dapat kesempatan itu ya udah kita sesuai dengan proses awal gitu. Ya proses awal, nggak langsung gitu. Nah itu. Jadi sebagian ulama ada yang menyatakan seperti itu, tidak memperinci. Pokoknya kalau minta diruqyah ya udah, pokoknya nggak dapat kesempatan. Tapi pendapat yang lain, dan saya lebih condong ke sini sebenarnya. Cuman kalau Anda mau hati-hati jangan. Cuman saya lebih condong ke sini. Kenapa? Condong ke apa? Condong ke yang menyatakan bahwa kalau memang kita tidak bisa, kita tidak bisa meruqyah diri sendiri. Nggak bisa, nggak mampu, nggak ada kemampuan untuk meruqyah karena mungkin sakitnya luar biasa, sakit sekali tubuhnya, nggak bisa gerak atau apa-apa, atau nggak bisa meruqyah, nggak paham Al-Quran, nggak paham bahasa Arab, doa, enggak. Maka para ulama
membolehkan, tidak masalah. Dan dia tetap termasuk atau tetap punya peluang besar untuk dapat kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi dalilnya apa? Baik, kita akan sebutkan dalilnya. Kita akan sebutkan dalilnya. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, atau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha untuk minta ruqyah. Itu. Dan juga Nabi SAW pernah memerintahkan ibunya anak-anak Ja'far untuk minta ruqyah. Untuk minta ruqyah ke anak-anaknya atau untuk anak-anaknya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la ba'sa birruqa, atau dalam riwayat lain itu Nabi SAW mengatakan barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya apa? Dia berikan. Dan itu terkait dengan ruqyah. Terkait dengan apa? Ruqyah. Sehingga tidak masalah. Tapi kalau pengen hati-hati, ya udah ruqyah sendiri aja lah. Saya nggak mau minta. Tapi kalau ada orang yang nawarin, silakan. Yang penting kita nggak minta. Aduh, itu lagi sakit, ya udah anak ruqyah ya, bacain ayat suci Al-Quran gitu ya, baca doakan. Maka tidak masalah. Karena kita nggak minta. Kita nggak minta. Itu lebih ahsan, lebih bagus, supaya apa? Keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena cukup kuat juga. Karena memang la yastarqun, mereka tidak minta di ruqyah. Ngeri-ngeri sedang. Makanya kalau memang mau berhati-hati ya silakan untuk tidak minta. Kalau ada yang nawarin, alhamdulillah. Ini untuk diri sendiri ya. Kalau untuk keluarga, ya nggak apa-apa. Ada keluarga kita sakit, jangan salah paham. Kita boleh, tolong ruqyahin saudara saya, nggak apa-apa. Ya, bukan kita yang minta untuk diri kita. Jadi kita masih masuk atau punya kesempatan besar. Bisa dipahami hadirin ya? Baik, kita lanjut ke apa hukum laki-laki meruqyah perempuan? Nah, nyawas. Yang afdal atau yang utama hadirin yang makan dari Allah ya. Seseorang dia meruqyah dirinya sendiri. Perempuan ya udah dia ruqyah diri sendiri. Atau perempuan yang meruqyah adalah perempuan juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau suaminya yang meruqyah, atau bapaknya yang meruqyah, atau adiknya yang meruqyah. Ya, sah, masih mahram ini. Nah, terus gimana kalau seandainya bukan mahram yang meruqyah? Boleh, tidak masalah. Syaratnya tidak ada sentuh-sentuhan, tidak ada khalwat berdua-duaan, artinya cuma mereka berdua khusus. Kalau suami Anda keluar, ya tutup pintunya. Ini cabulan nih, malahan bahaya ini. Ya hati-hati. Jangan. Nggak boleh berduaan saja, ya nggak boleh. Nggak boleh sentuh-sentuh juga, nggak boleh. Pakai pembatas, tidak boleh. Ya, karena ruqyah itu cukup baca, ya, gitu ya, di nafas gitu ya. Ya nggak harus nyentuh, nggak harus. Ya, nggak harus. Makanya kesalahan kalau saya ada Pak Kiai atau Pak Ustadz gitu ya, meruqyah perempuan. Terus ini nanti macam-macam lagi ya. Banyak kasus kayak gitu. Naudzubillah. Naudzubillah. Jadi boleh, asal tadi syaratnya apa hadirin? Nggak ada sentuh-sentuh. Jadi baca, ini perempuan di situ dia baca ayat kursi, baca kan, ditiup gitu. Terus baca terus. Ada ayat juga bacain, terus disuruh minum atau disiramin gitu, dipercikin seperti itu. Jangan sampai menggunakan kesempatan itu sebagai kesempatan. Waliyahzubillah. Baik. Berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa hukum, kita bahas ya, apa hukum seorang muslim meruqyah orang kafir? Orang kafir nih, kemasukan, aduh gimana? Maka kita katakan nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Ya. La haraja fi an yarqiyal muslim al-kafir bil Quran wa ta'widat an-nabawiyyah wa ghairiha min ar-ruqal mubah.
Tidak masalah, alias boleh seorang muslim meruqyah orang kafir dengan Al-Quran dan doa-doa dari Nabi SAW dan yang lainnya. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari ya, bahwa para sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lain-lainnya, mereka pernah melakukan suatu perjalanan, kemudian mereka mendapati perkampungan, ya, mereka minta dijamu tapi tidak ada yang menjamu. Kemudian mereka, hadirin bukan oleh Allah, melewati sebuah kampung yang pemimpinnya itu tersengat kalajengking. Ini orang kafir, ya, musyrik. Yang intinya dia pemimpin ini minta diruqyah. Akhirnya diruqyah oleh para sahabat ya dengan Al-Fatihah, dan mereka minta minta upah ya beberapa kambing, dan itu disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga intinya boleh, tidak masalah. Itu singkatnya ya, karena panjang hadisnya dari Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Boleh, tidak masalah. Dan disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, la khilafa bainal fuqaha fi jawazi ruqyatil muslim lil kafir. Tidak ada perbedaan di kalangan para pakar fikih tentang bolehnya seorang muslim meruqyah orang kafir. Boleh, tidak masalah. Ya. Boleh, tidak masalah. Karena memang orang kafir itu sangat mudah ya dimasukin jin, itu sangat mudah. Karena mereka nggak punya pertahanan, nggak punya apa. Mereka memohonnya kepada selain Allah, ya kepada Yesus, nggak ada. Sehingga mudah sekali setan. Kadang-kadang setan udah nggak perlu mengganggu mereka, nggak perlu. Kenapa? Karena udah berhasil. Udah apa? Berhasil setan untuk menyesatkan mereka. Sekarang gimana kalau saya ada orang muslim diruqyah sama orang kafir? Gimana? Ini enggak. Tidak. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan dengan syarat ya orang kafir itu pakai Al-Quran. Gitu. Tapi ini enggak lemah, enggak. Ya. Enggak. Kayak enggak ada lagi muslim di dunia ini. Enggak perlu, nanti malah baca macam-macam ya. Haleluya apa gitu yang lainnya. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Ya insya Allah masih di pembahasan ruqyah karena cukup banyak memang. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya atau pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.